Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Tema kita, suara Tuhan memanggil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, renungan kita membawa kita pada sebuah pengenalan kisah pertobatan Saulus ataupun Paulus. Tentu sosok Saulus yang bagaimanakah yang akan kita lihat pada perenungan kita saat ini. Kisah Para Rasul menyaksikannya bahwa Saulus di mana hidupnya sungguh mengalami perubahan yang luar biasa. Kisah hidup Saulus sangat mencengangkan bagi banyak orang termasuk kita, karena perubahan yang luar biasa terjadi dalam dirinya. Demikianlah kita melihat takjub bahwa cara-cara Tuhan mengubahkan hidup seseorang, termasuk mengubahkan hidup Saulus, pun cukup dramatis. Namun di sini tidak mengada-ngada. Saulus adalah seorang penganiaya awalnya, penganiaya jemaat Kristen yang tidak dapat disamakan dengan penganiaya yang lain, sebab Saulus adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Dan Alkitab mencatatkan bahwa semangatnya untuk membunuh para pengikut Yesus itu sangat berkobar-kobar. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, bagi Saulus semua menjadi sasaran dalam tindakannya. Kebencian Saulus kepada Yesus dan para pengikutnya begitu menjadi-jadi di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, namun peristiwa di mana Tuhan menyapanya, memanggilnya dalam sinar terang dan memperkenalkan dirinya sebagai "Akulah Yesus yang kau aniaya itu," membuat penilaian Saulus terhadap Yesus berubah total. Apalagi setelah itu, Saulus tidak bisa melihat dan tidak bisa makan dan minum selama 3 hari lamanya. Ini semua membuat Saulus maupun kita menyadari bahwa jika untuk sementara waktu sepertinya Tuhan itu lemah karena para pengikutnya dapat dengan mudah dianiaya oleh Saulus dan teman-temannya, maka kini tidak lagi demikian. Tuhan menunjukkan kekuatan dan kuasa-Nya yang tidak tertandingi itu. Tuhan tidak tinggal diam
melihat para pengikutnya dianiaya dan mengalami penderitaan. Dia bukan Tuhan yang dapat dikalahkan oleh manusia seperti Saulus ini, sehebat apapun manusia tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kebutaan Saulus menunjukkan betapa tidak berdayanya manusia bila dihadapkan dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dengan cara yang sangat mudah dan dengan hitungan waktu yang singkat, bahkan dengan hal-hal yang tidak terduga, Tuhan dapat menunjukkan kuasa-Nya, baik kepada manusia yang taat maupun manusia yang memberontak terhadap-Nya. Dia Tuhan yang dapat diandalkan dan tidak dapat dilawan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, berhadapan dengan kuasa Tuhan seharusnya membuat manusia menggantungkan pertolongannya kepada Tuhan dan juga takut untuk memberontak terhadapnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, adapun tema kita berkata, suara Tuhan memanggil. Dalam tradisi kerabian Yahudi, suara dari langit selalu berkonotasi teopani atau diartikan penyataan diri Tuhan atau penampakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah yang dialami oleh Saulus, penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada Saulus ketika ia pergi ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang Kristen, dan dengan kekuasaan dan kekuatan yang diberikan kepadanya. Ini kita dapat baca pada ayat 1 dan 2. Tapi kemudian keadaan berbalik, keadaan berubah. Ia memanggil Yesus. Saulus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ini kita bisa baca di ayat yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Inilah yang dikatakan oleh Saulus, dan memasuki Damsyik dengan tidak bisa melihat. Saulus mengalami kebutaan. Dia menjadi buta seketika. Jadi saudara-saudaraku, menanti perintah selanjutnya dari Tuhan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, di mana Allah memerintahkan. Di ayat 6 dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hingga Ananias menumpangkan tangan hingga Saulus bisa melihat lagi. Di ayat ke-17, Paulus kembali melihat setelah Ananias menumpangkan tangannya. Saudara-saudaraku, sebuah proses perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah seseorang yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya buta akhirnya melihat, yang awalnya membenci tapi akhirnya mengasihi, dan Saul menjadi Paulus. Itulah pertobatan Paulus diawali oleh suatu pembalikan keadaan. Saudara-saudaraku, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghasilkan transformasi radikal di dalam diri Paulus. Salah satu bukti pertobatannya adalah kemudian ia menggabungkan diri dengan jemaat di Damsyik, di mana di ayat 19 dikatakan, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Inilah yang dialami dan yang terjadi kepada Saulus. Saulus yang tadinya berhasrat membinasakan para pengikut Kristus, kemudian tinggal di dalam jemaat. Jadi tidak heran bila banyak jemaat yang mencurigai kehadirannya, bukan hanya di Damsyik. Jemaat di Yerusalem pun tidak mudah menerima Saulus. Kalau di ayat 21
kita bisa baca ya, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi saudara-saudaraku, bisa kita rasakan bagaimana perasaan jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu ketika mereka mendengar dan berhadapan dengan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, karena mereka tahu Paulus dulu mengejar-ngejar untuk membinasakan mereka, bagaimana mungkin bisa berubah 180 derajat? Pemikiran maupun tingkah lakunya berubah. Saulus yang dulu menganiaya Tuhan Yesus, kemudian malah membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Pemahaman dan komitmennya juga bertumbuh. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan karakter seseorang, baik diri kita sendiri, juga mengubah hati pasangan kita, anak-anak kita, kakak, adik, saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan siapapun. Betapa kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus luar biasa mengubahkan hidup seseorang, termasuk kita. Rancangannya berwujud pada perjumpaan yang mengubah Saulus menjadi Paulus, Rasul Paulus yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapapun, termasuk para murid, para pengikut Kristus, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Saul sendiri tentunya. Sebelumnya ia mengejar-ngejar orang yang percaya Tuhan Yesus, kemudian setelah benci menjadi mengasihi. Ia rela dikejar-kejar karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, marilah kita setia untuk mengasihi Tuhan, setia untuk mendengarkan suara Tuhan lewat hubungan kita yang terjalin indah, di mana kita mau membaca firman Tuhan sebagai salah satu alat di mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan, maksud-maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita, dan apa yang harus kita lakukan. Kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Itulah alat di mana kita bisa juga mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, mari terus mencintai, mengasihi Tuhan, sama seperti Saulus ketika dia diubahkan menjadi Paulus. Dia menjadi pemberita Injil Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi Tuhan, sungguh kehidupannya luar biasa, rela menderita demi Injil Kristus yang dia sebarkan dan dia beritakan. Rela menderita, meniru Kristus untuk mengabarkan berita keselamatan. Saudara-saudaraku, melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, hidup kita akan pasti berubah. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita sehari-harinya akan terus berjuang, berproses menjadi lebih baik, sama seperti Saulus yang telah diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, dengarkanlah Dia. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh melawat kami, menguatkan kami. Kiranya kami pun terus mengalami perubahan ke arah yang baik, seperti Saulus menjadi Paulus. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.